Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ghazali dengan NIM C1M023134. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, di mana dengan judul interaksi tanaman dalam komunitas dan respon terhadap cekaman biotik dan abiotik. Baik, untuk saya jelaskan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide pertama, di mana slide pertama ini memperkenalkan topik utama, yaitu interaksi tanaman dalam komunitas serta respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Inti dari slide ini menegaskan bahwa tanaman tidak hidup sendiri. Mereka selalu berhubungan dengan makhluk hidup lain seperti sesama tanaman, mikroba tanah, hewan, dan faktor lingkungan fisik. Semua interaksi tersebut mempengaruhi perkembangan, ketahanan, produktivitas, dan kelangsungan hidup tanaman. Pada slide ini memberikan gambaran bahwa materi selanjutnya akan menjelaskan bagaimana tanaman berkompetisi, bekerja sama menghadapi serangan organisme lain, serta menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Baik, pada slide yang kedua, dinamika interaksi dalam komunitas tanaman. Slide ini menjelaskan bahwa tanaman berada dalam komunitas yang dinamis dan saling bergantung. Ada 4 bentuk interaksi penting. Yang pertama, kompetisi. Untuk sumber daya penting seperti cahaya, air, nutrisi, dan ruang. Yang kedua, ada herbivori, yaitu interaksi dengan hewan pemakan tumbuhan yang dapat merusak organ tanaman. Yang ketiga, alelopati, yaitu kemampuan beberapa tanaman melepaskan senyawa kimia untuk menghambat tanaman lain. Dan yang terakhir ada simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan saling menguntungkan antara tanaman dan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Slide ini memberikan kerangka dasar mengenai bagaimana tanaman saling mempengaruhi dan menciptakan keseimbangan dalam ekosistem. Baik, kita lanjut ke slide yang ketiga, di mana kompetisi pertarungan untuk sumber daya. Slide ini memfokuskan pada interaksi negatif berupa kompetisi tanaman yang lebih tinggi, lebih cepat tumbuh, atau memiliki akar yang agresif, cenderung mendominasi dan menghambat tanaman lain. Kompetisi ini terutama terjadi pada cahaya, di mana cahaya tanaman berdaun lebar menaungi tanaman lain. Dan air dan hara akar yang lebih panjang atau rapat menyerap lebih banyak nutrisi. Dan ruang tumbuh ini juga menentukan kepadatan tanaman terlalu tinggi, meningkatkan tingkat kompetisi. Dampak kompetisi adalah pertumbuhan yang tidak seragam, penurunan hasil panen, dan stres tanaman. Yang keempat, ada alelopati dan simbiosis. Slide ini membahas 2 mekanisme kimiawi penting. Yang pertama, alelopati. Alelopati tanaman mengeluarkan senyawa alelokimia yang dapat menghambat pertumbuhan akar, perkecambahan, atau penyerapan nutrisi tanaman lain. Contohnya mahoni dan alang-alang. Baik, kita ke simbiosis, di mana simbiosis interaksi positif dengan mikroorganisme seperti Mycorrhiza membantu penyerapan fosfor dan air. Rhizobium meningkatkan nitrogen untuk tanaman legum. Dan endofit meningkatkan toleransi terhadap stres dan perlindungan dari patogen. Slide ini menegaskan bahwa tanaman memiliki kemampuan kimiawi baik untuk pertahanan maupun kerjasama. Baik, kita lanjut ke slide yang 5, di mana cekaman biotik. Slide ini menjelaskan berbagai ancaman yang berasal dari makhluk hidup lain. Yang pertama ada hama. Hama seperti ulat, kutu daun, dan penggerek yang merusak daun, batang, atau buah sehingga mengganggu fotosintesis dan kualitas hasil. Yang kedua ada patogen. Patogen berupa jamur, bakteri, atau virus yang menyebabkan penyakit dan merusak jaringan tanaman. Dan yang terakhir ada gulma. Gulma ini yang menjadi kompetitor kuat dalam memperebut nutrisi, cahaya, dan air. Cekaman biotik dapat menurunkan produktivitas tanaman secara besar jika tidak dikendalikan. Baik, kita lanjut ke slide yang ke-6. Mekanisme pertahanan terhadap cekaman biotik.
Slide ini menjelaskan bagaimana tanaman melindungi diri dari hama dan patogen melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada pertahanan fisik. Pertahanan fisik kutikulat tebal, dinding sel keras, duri dan trikoma untuk menghalangi masuknya organisme pengganggu. Yang kedua ada pertahanan kimiawi, di mana pertahanan kimia ini berproduksi metabolit sekunder seperti fenol, alkaloid, atau flavonoid yang bersifat racun. Yang ketiga, pertahanan hormonal. Aktivitas hormon seperti asam salisat, jasmonat, dan etilen untuk merespon serangan. Dan yang terakhir ada SAR, Sistem Acquired Resistance. Peningkatan ketahanan seluruh tubuh tanaman setelah serangan lokal. Slide ini menunjukkan bahwa tanaman memiliki sistem pertahanan yang sangat kompleks. Baik, kita lanjut ke slide yang 7. Cekaman abiotik. Slide ini membahas tentang yang berasal dari lingkungan fisik. Yang pertama ada kekeringan yang menyebabkan stomata menutup, fotosintesis menurun, dan tanaman layu. Yang kedua ada salinitas yang mengganggu keseimbangan ion dan penyerapan air. Yang ketiga ada suhu ekstrim. Suhu ekstrim yang merusak protein atau menyebabkan pembentukan kristalis. Dan yang terakhir ada genangan. Genangan yang mengurangi oksigen pada akar sehingga menghambat respirasi. Cekaman abiotik seringkali menjadi penyebab utama penurunan hasil pertanian di banyak daerah. Dan yang kedelapan, respon tanaman terhadap cekaman abiotik. Slide ini menjelaskan strategi adaptasi tanaman antara lain kekeringan, salinitas, suhu ekstrim, dan genangan. Kekeringan akumulasi osmolit seperti prolin untuk menjaga tekanan turgor. Salinitas mengubah distribusi ion ke vakuola dan meningkatkan aktivitas antioksida. Suhu ekstrim membentuk protein perlindungan HSP dan gula untuk mencegah kerusakan. Dan genangan ini membentuk arekim untuk membantu aerasi dan pembentukan akar adventif. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas fisiologis tanaman. Slide 9 ini membahas tentang strategi adaptasi dan mekanisme pertahanan. Slide ini merangkum 5 bentuk adaptasi tanaman. Yang pertama ada fisik, di mana kultikulat tebal, struktur sel kuat. Dan kimia meliputi metabolit sekunder dan pelindung. Yang ketiga ada simbiotik, kerjasama dengan mikroba. Yang keempat ada molekuler, aktivitas gen toleransi dan respon hormonal. Dan yang terakhir ada morfologi yang menyangkut perubahan bentuk akar atau daun. Ini menggambarkan bahwa adaptasi tanaman terjadi pada banyak tingkatan dari seluler hingga struktur tubuh. Kita masuk ke slide yang 10, ketahanan tanaman untuk pertanian berkelanjutan. Slide ini menekankan pentingnya memahami interaksi tanaman dan respon terhadap stres untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Strategi yang dapat diterapkan antara lain pengembangan varietas toleran stres, pemanfaatan mikroba, manajemen tanaman terpadu, dan pengelolaan lingkungan tumbuh. Slide ini menutup materi dengan menekankan pentingnya inovasi untuk pertanian masa depan yang lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Baik, pada slide yang terakhir ini di mana ada kesimpulannya, yaitu tanaman hidup dalam komunitas yang kompleks dan selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan organisme lain maupun faktor fisik. Interaksi seperti kompetisi, alelopati, herbivori, dan simbiosis sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Untuk bertahan, tanaman mengembangkan berbagai mekanisme pertahanan dan adaptasi, mulai dari perubahan fisik, kimia, molekuler, hingga membangun hubungan simbiotik dengan mikroorganisme. Pemahaman terhadap interaksi dan respon tanaman ini sangat penting dalam mendukung pertanian berkelanjutan, di mana melalui pengembangan varietas tahan stres, pemanfaatan mikroba menguntungkan, dan pengelolaan lingkungan tumbuh yang tepat. Secara keseluruhan, interaksi dan kemampuan adaptif tanaman merupakan kunci utama dalam menjaga produktivitas dan keberlangsungan ekosistem pertanian di tengah tantangan lingkungan yang terus meningkat. Terima kasih.